membahas tentang materi sistem reproduksi sampai di macam-macam sistem reproduksi pria dan wanita dan fungsi-fungsinya. Sekarang kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu mengenai sistem menstruasi. Sebelumnya, apakah di sini sudah tahu apa itu menstruasi? Saya sudah tahu, Pak. Apa itu, Nina? Menstruasi adalah suatu proses alami pada seorang perempuan yang terjadi sebagai bagian dari siklus reproduksi. Mungkin ada yang lain bisa menyampaikan apa itu sistem menstruasi? Saya Ya, Lan. Mas itu warna Ya. Nah, sekarang karena Bapak ingin semuanya ikut berpartisipasi pada pertanyaan awal ini, nanti tolong dibuka di grup WhatsApp-nya. Bapak sudah kirimkan di Twitter dan nanti bisa dibuka dan dituliskan kemudian apa itu menstruasi. Oke, semua bawa HP di sini. Nah, silakan diisi. Pak, gimana cara ngisinya, Pak? Katanya ini view only, Pak. Oh, iya. Iya Pak. Ya, Saya kunci dia. Coba apakah sudah? Coba dibuka. Apakah sudah? Masih? Sebentar ya. Masih Pak. Ya, sudah. Harus login nih, Pak. Sorry. Sebentar ya. Terima kasih kepada. Coba sekarang buka dengan link yang baru. Tetap, Pak, view only. Ulang lagi itu, Pak. Ini, Pak. Kirim lagi. Nama pilihnya dulu, Pak. Coba ya dibuka lagi. Baik, mungkin ini karena kendala dari sistemnya. Jadi Bapak tulis satu-satu ya untuk tadi Alan dan Gina sudah mengatakan apa itu menstruasi yang diketahui. Coba Alun, apa itu menstruasi, dan mungkin bisa dijelaskan bagaimana pengalaman jika mengalami menstruasi. Baik, terima kasih. Baik. Ya, mungkin Alun kapan pertama mengalami menstruasi? Pada usia berapa? Atau kelas berapa? Waktu SMP, Bapak. Berarti dari SMP ya sudah Iya. menstruasi. Untuk yang lain apakah di SMP juga atau ada yang dari SD atau dari SMA atau menstruasi? Ya, karena Alan tidak mengalami menstruasi. Baik. Jadi menstruasi itu adalah suatu hal yang normal jika remaja perempuan sudah memasuki masa pubertas. Nah, di mana menstruasi itu merupakan peristiwa menurunnya endometrium sehingga remaja perempuan itu setiap bulannya akan mengeluarkan darah. Nah, kemudian untuk mengetahui lebih lanjut apa itu terjadi dalam siklus menstruasi, kita akan lanjut pada pembelajaran
siswa dapat menganalisis siklus menstruasi dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah melakukan diskusi, siswa dapat menganalisis hormon apa saja yang berperan dalam siklus menstruasi. Baik, sebelum itu Bapak akan memberikan tes pada kalian. Ini ada 2 tes. Itu tes yang pertama untuk mengukur pemahaman awal kalian tentang siklus menstruasi, dan tes yang kedua adalah uji uji diagnostik untuk mengenali bagaimana gaya belajar dan minat belajar. Jadi Bapak berikan waktu mungkin 3 menit untuk mengisi tes kedua tes ini. Akan diisi dengan baik. Bisa ya. Bisa diisi secara pribadi ya, dengan teman, karena ini adalah mengukur bagaimana anak-anak belajar. Jadi dari hasil ini nanti Bapak akan bisa mengelompokkan kalian jadi beberapa kelompok berdasarkan gaya belajar anak-anak. Sudah bisa diisi ya, tolong diisi. Ada kendala? Bapak ingin bertanya, apakah di sini ada yang suka belajar menggunakan musik? Suka musik. Ada yang suka belajar menggunakan gambar? Apa ada yang suka belajar menggunakan praktek langsung? Di kelas ini bermacam-macam ya gaya belajar anak-anak. Untuk tesnya apakah sudah selesai? Pak, dikit lagi Pak. Ya. Kalau saya suka semua, apa isi semua? Kita boleh isi paling salah satu aja, yang paling disukai. Sudah lah. Dikit lagi Pak. Yang sudah bisa dikumpulkan. Sudah, Bu. Sudah Pak. Baik, terima kasih. Untuk tes dan diagnostiknya. Nah, setelah Bapak nilai, di sini ada 3 gaya belajar yang berbeda. Dan di sini Alan itu gaya belajarnya visual ya. Alan dan Anggun itu gaya belajarnya visual. Kemudian Nina dan Lydia itu gaya belajarnya auditory. Dan Daria dan Naswa itu gaya belajarnya kinestetik. Jadi dengan demikian Bapak akan bagi menjadi 3 kelompok dan silakan duduk bersama kelompoknya untuk mendiskusikan tentang ini yang akan Bapak berikan. Mungkin bisa dicari masing-masing kelompoknya menggunakan dalam belajarnya. Bisa berkata. Baik, sudah selesai kelompoknya? Nah, sekarang dicek kembali di grup WA-nya. Bapak sudah mengirimkan 3 materi, yaitu dari LinkedIn, dari YouTube, dan dari Word. Bisa disimak materinya dan dicari sesuai dengan tujuan pembelajarannya, yaitu
apa itu siklus menstruasi dan hormon apa saja yang berperan dalam siklus menstruasi. Kemudian nanti ini LKPD-nya Bapak membagikan masing-masing kelompok. Jadi nanti setelah kalian diskusi, kalian cari dari literatur yang sudah Bapak berikan atau bisa dari sumber-sumber lainnya yang relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Jadi nanti hasil akhirnya bisa sesuai kreativitas kalian dalam menyusun hasil diskusinya, baik itu berupa poster, video PPT ataupun dalam bentuk infografis. Jadi untuk anak-anak waktunya apakah 15 menit, 20 atau 30 menit cukup yang membuatnya? 15 menit aja. 15 menit. Semua sepakat 15 menit? 20 Pak. Ya, untuk waktunya 20 menit ya. Bisa didiskusikan, bisa dicari-cari dari sumber-sumber yang relevan, dan jika ada yang ditanyakan bisa langsung tanyakan ke Bapak. Silakan bekerja.
selesai, silakan dikirim ke grup kelas ya. Sudah Pak. Hasilnya sudah semua? Sudah. Sekarang adalah waktunya untuk presentasi dari hasil diskusi kalian. Jadi dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1 ini membuat poster mengenai siklus menstruasi. Nah, untuk kelompok 1 mungkin bisa dijelaskan secara singkat bagaimana poster sudah dibuat. Ya, silakan Pak. Ya. Sama kelompoknya Pak sendiri. Ya, Dua ya. ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Di sini saya mau presentasi dari hasil KKD yang sudah kami buat, yaitu menggambar diagram dari siklus menstruasi. Ya. Nah, di sebelah atas itu ada pertumbuhan dan pertumbuhan folikel, di mana dari folikel bebas kemudian digraf dan sampai ada fase ovulasi. Setelah itu di mana berubah menjadi corpus luteum, corpus albicans. Nah, di sebelah bawahnya itu merupakan bagaimana tingkatan dari sekresi dari hormon yang mempengaruhi dari siklus menstruasi. Yaitu yang pertama di situ ada hormon LH yang akan meningkat pada saat ovulasi atau fase luteal. LH ini kepanjangan dari izin hormon, dan di sini berbarengan dengan FSH yang menurun. Tetapi pada saat sebelum terjadi ovulasi dengan nama hormon FSH, folikel secreting hormon, itu di mana terjadi pada saat pertumbuhan folikel, di mana FSH ini akan memberikan sinyal untuk pertumbuhan folikel. Setelah itu yang pada di hormon ovarium terdapat progesteron dan estrogen, di mana pada saat fase luteal estrogen akan meningkat, dan pada ovulasi, pasca ovulasi, di mana corpus luteum akan menghasilkan hormon progesteron yang akan membuat sekretori progesteron ini akan memberikan suplai darah ke endometrium, sehingga pada fase luteal ini endometrium akan menebal, banyak suplai darah di sana, kaya nutrisi yang siap akan terjadinya implantasi dari sel dari zigot yang akan menempel ke endometrium itu. Ketika tidak terjadinya fase fertilisasi dan implantasi di rahim, progesteron akan turun secara drastis dan terjadinya peluruhan dinding rahim. Dan peluruhan ini berbarengan dengan peluruhan dari endometrium serta ovum yang siap di fertilisasi oleh sperma dan peluruh menjadi darah, terjadilah menstruasi. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 sangat bagus sekali. Beri aplaus yang lain. Saya kelompok 1 silakan duduk. Terima kasih atas saran. Selanjutnya kelompok 2 silakan kembali ke depan dan memaparkan hasil diskusinya dalam bentuk media presentasi PPT. Silakan kelompok 2 sampaikan. Terima kasih Bu April kesempatannya. Di sini kita dari kelompok 2 izin menyampaikan
berikan tepuk tangan kepada Bapak. Silakan duduk. Terima kasih Nina dan Lydia. Dan selanjutnya kelompok terakhir yaitu kelompok 3 yang memaparkan hasil diskusinya dengan berbentuk diagram. Halo semua. Halo. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membawakan diagram yang telah dibuat oleh kami berdua. Yang pertama saya sendiri dan saya Najwa akan menjelaskan mengenai diagram. Oke, yang pertama itu diagram di atas menunjukkan siklus menstruasi yang merupakan siklus bulanan yang terjadi pada sistem reproduksi wanita. Nah, siklus ini melibatkan perubahan hormon yang mempersiapkan tubuh untuk kehamilan. Siklus ini dibagi videonya boleh lihat. Tahu terus. Oke, ulang ya. Nah, diagram ini menunjukkan siklus menstruasi yang merupakan siklus bulanan yang terjadi pada sistem reproduksi wanita. Nah, adapun beberapa siklus yang ditunjukkan oleh diagram yang pertama yaitu menstruasi di hari 1 hingga ke-5. Ini ditandai dengan warna merah. Bisa dilihat pada gambar. Kemudian ini adalah fase awal dari siklus menstruasi. Nah, lapisan dalam dinding rahim atau endometrium luruh dan dikeluarkan dari tubuh sebagai darah menstruasi. Nah, ini terjadi penurunan kadar hormon estrogen dan progesteron. Kemudian di tahap kedua yaitu proliferatif fase atau di hari ke-6 hingga ke-13. Ini ditandai dengan warna abu-abu. Fase ini melibatkan pembentukan kembali dinding rahim yang lurus selama menstruasi. Hormon ini yang terakhir yaitu hormon progesteron akan meningkat dan menyebabkan pertumbuhan lapisan endometrium atau pengembangan rahim. Kemudian ini juga akan mengembangkan folikel dalam ovarium yaitu growing folikel dalam sel dan seluruh mulai matang. Kemudian ketiga akan dilanjutkan saya. Selanjutnya pada hari ke-14 pada warna hijau itu adalah masa ovulasi, di mana pada masa ovulasi ini sel telur matang dilepaskan dari ovarium ke tuba fallopi dan siap untuk dibuahi. Hal ini dipicu oleh peningkatan hormon LH. Dan selanjutnya pada bagian warna kuning pada hari ke-15 hingga hari ke-28 itu merupakan secretory phase yang setelah ovulasi folikel itu melepaskan sel telur berubah menjadi corpus luteum. Dan corpus luteum ini menghasilkan hormon progesteron yang membantu mempersiapkan lapisan rahim untuk menerima sel telur yang telah dibuahi. Apabila kehamilan itu tidak terjadi, maka corpus luteum itu akan menyusut dan kadar hormon menurun sehingga siklus berulang kembali menjadi ke fase menstruasi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih kelompok 3 sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan baik. Beri tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk dan diatur surat. Terima kasih. Jadi itulah tadi hasil dari diskusi masing-masing kelompok. Bapak harap satu sama lain dari kelompok itu saling melengkapi agar materinya itu semakin luas. Jadi karena sudah selesai dari mengekspresikan hasil ini, jadi Bapak izin untuk memaparkan materi tambahan mengenai siklus menstruasi ini. Jadi siklus menstruasi itu adalah ketika terjadinya perubahan di dinding rahim. Dimana dinding rahim itu adalah endometrium. Dimana lapisan rahim sudah 3. Ada yang tahu lapisan rahim itu apa aja? Bagian-bagiannya ada 3. Meso, Ya, meso, endo, apa itu satu? exo, Bukan bukan exo tapi periantrium. Jadi 3 lapisan ini periantrium, di mana lapisan ini adalah lapisan yang
dengan jaringan ikat atau otot. Kemudian ada mesometrium, itu jaringan yang kaya dengan saraf. Dan yang terakhir endometrium atau disebut dengan dinding rahim merupakan jaringan yang kaya akan jaringan pembuluh darah. Nah, inilah yang meluruh karena ini sebelumnya terjadi penebalan dan karena tidak ada pembuahan dari embrio. Maksud saya pembuahan dari sperma ke ovum dari embrio itu tidak ada implantasi sehingga pada waktunya itu akan meluruh dan terjadilah menstruasi. Mana siklus menstruasi yang normal biasanya sekitar 28 hari. Nah, ini jadi mengapa terjadi menstruasi karena setiap bulan terjadi pelepasan sel telur, di mana sudah pada kelompok 1 tadi sudah dijabarkan bahwa ada fase folikuler dari folikul primer, folikul sekunder sampai dengan folikul telegraf. Nah, ketika folikul telegraf sudah keluar ovosidnya, itu disebut dengan masa ovulasi. Nah, pada masa ovulasi inilah dikatakan bahwa sel telur itu siap untuk dibuahi oleh sperma dan keluar dari ovarium menuju ke Pavlovi. Nah, ketika tidak dibuahi itu akan meluruh. Jadi selain oosit yang keluar, jadi juga ada namanya corpus luteum. Nah, corpus luteum inilah yang memproduksi nantinya hormon dari ovarium, yaitu hormon progesteron yang berfungsi untuk menyiapkan dinding rahim dengan cara melembabkan untuk mempersiapkan implantasi dari embrio nantinya. Nah, apabila sel ovum tidak dibuahi sperma maka ada menstruasi. Namun apabila sel ovum dibuahi sperma maka tidak terjadi menstruasi. Itulah mengapa biasanya remaja perempuan itu mengalami menstruasi di setiap bulannya. Kemudian adapun hormon-hormon dari siklus menstruasi yang berperan ini ada 2 hormon, yaitu hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari dan hormon yang dihasilkan oleh ovarium. Jadi hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari itu adalah hormon FSH atau follicular stimulating hormone dan LH atau luteinizing hormone. Jadi FSH ini fungsinya itu memicu pemadakan sel ovum. Itu dari folikel itu FSH inilah yang memberikan nutrisi untuk segera pemadakannya. Dan LH atau luteinizing hormone ini memicu terjadinya ovulasi. Kemudian hormon yang dihasilkan oleh ovarium itu ada 2, yaitu estrogen dan progesteron. Karena estrogen ini berfungsi untuk mematangkan sel telur agar siap dibuahi atau pada masa ovulasi. Dan yang kedua adalah progesteron yang berfungsi untuk menebalkan dan mempertahankan endometrium untuk mempersiapkan kehamilan jika terjadi fertilisasi dan ada embryo. Jadi kemudian sajalah siklus menstruasi itu dibagi menjadi 2, siklus ovarium dan siklus uterus. Mana siklus ovarium itu menggambarkan adanya perubahan pada ovarium, kemudian siklus uterus menggambarkan perubahan yang terjadi pada lapisan endometrium. Yang juga sudah dijelaskan tadi oleh kelompok 1 bagaimana siklus tersebut terjadi. Adapun siklus ovarium itu terdiri dari 2, yaitu fase folikuler dan fase luteal. Bisa disimak. Mana fase folikuler ini terjadi di hari ke-1 sampai dengan 14. Mana pada fase ini terbentuk folikel-folikel yang nantinya akan menjadi sel ovum yang diproduksi oleh FSH. Kemudian nanti pada saat hari ke-15 sampai 16 itu akan terjadi fase ovulasi, yaitu pelepasan sel telur menuju dari ovarium menuju ke buah Fallopi. Kemudian fase luteal ini ketika tidak ada pembuahan oleh sel sperma sel telur. Jadi nantinya corpus luteum itu akan menjadi corpus albicans yang disebut dengan badan. Kemudian dari siklus uterus itu dibagi menjadi 3 juga, yaitu siklus menstruasi
mensuasi, proliferasi, dan sekretori. Jadi mensuasi itu adalah siklus peluruhan. Yang pertama, kemudian proliferasi itu menebal kembali, tujuannya untuk menyiapkan nanti tempat untuk implantasi dari embrio jika ada fertilisasi. Kemudian yang terakhir sekretori juga merupakan fase penebalan yang makin tebal karena ada pelonjakan dari hormon progesteron yang berguna untuk mempersiapkan kehamilan. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan, dan Bapak lihat kalian ini ngantuk ya karena siang ya. Baik, sebelum Bapak nanti menutup dan memberikan tugas, Bapak akan mengajak kalian untuk bermain game agar kalian semangat lagi, karena habis ini kan ada lagi pelajaran ya. Dan kita ngantuk siang-siang, Pak akan berikan game untuk melatih fokus kalian. Apa dulu Pak? Sudah siap? Nah, Makan bayar 1, 2, 3. tujuh Pak. Ini mungkin bisa dipencet tuh, bisa dipencet nanti. Oh, betul. Siapa mau boleh? Ya. Oh, langsung jawab. Coba dibaca dan dijawab. Apa tuh Pak? Hormon yang berpengaruh seksualitas yang dihasilkan gereja pituitari. Ini Pak. Apa itu? Ini Pak. Benar? Ya. Baik, lanjut ke soal kedua. Buat 6. Apa? Proses pelepasan. Udah tahu. Apa namanya? Proses apa? Ayo. Lagi masalah. Buat 3. Yuk, ayo kita coba. Satu. Kedua ya. Pada saat terjadi menstruasi, bagian manakah yang menurut? No. Yakin itu jawabannya? Yakin? Jawaban yang benar itu menjadi korpus albika.
dan dibuat di media semenarik mungkin. Dan nantinya anak bisa upload di sosial media saya masing-masing seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube. Bisa dimengerti? Bisa. Nggak ada yang nanyain tandanya kapan? Tandanya kapan, Pak? Katanya 1 minggu ya dari sekarang ya. Cepet banget Pak, 3 hari lah. Supaya medianya terbaik. Pasti kamu joki ya, makanya bisa 3 hari. Enggak Pak. Baik, mungkin itu saja pembelajaran hari ini dan pesan Bapak. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermakna di kehidupan kalian sehari-hari dan diterapkan ilmu ini dengan baik agar bermanfaat. Amin. Baik, karena sekarang kita sudah melewati siklus menstruasi, jadi di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai gangguan-gangguan pada sistem reproduksi manusia. Baik, mungkin sekian kelas hari ini. Baik, sebelum menutup pertemuan, Bapak izin memimpin doa terlebih dahulu. Untuk berdoa, Bapak pimpin berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Terima kasih ya. Ya.